Oke sob semuanya, langsung aja sambil menunggu next pertandingan, next match antara Belgia versus Senegal. Gua langsung mau mengulas atau membahas pertandingan yang sebelumnya, yaitu Timnas Inggris menang tipis 2-1 versus Timnas Kongo, di mana Timnas Inggris berhasil remontada, Timnas Inggris berhasil comeback. Oke. Permainan yang paling gua nikmati dari Timnas Inggris berasal dari dua pemain atau dua player, yaitu Harry Kane dan Declan Rice. Oke lah. Tetapi di sini bisa dibilang Timnas Inggris masih berat, Timnas Inggris masih banyak catatan, Timnas Inggris masih sulit lah kalau misalkan bertemu lawannya Prancis atau Argentina atau Brazil gitu. Oke. Ya, Inggris harus tertinggal lebih dulu cepat, termasuk gol cepat nih dari Kongo. Harusnya konsentrasi Timnas Inggris nih nggak begini nih. Dari Timnas Kongo bola di passing, habis itu di drop ball silang. Back sayap yang dipanggil Thomas Tuchel ini tanpa disangka, dan dia tertarik dong pergerakannya ke middle, mau mengikuti ke kotak penalti. Suspense ini dan menimbulkan ruang atau celah terbuka yang sangat terbuka untuk yang mencetak gol nomor punggung 9 ya. Dan dia memberikan syutingan yang lumayan kencang, lumayan keras ke gawang Victor. Cuman itu seharusnya tiang satu bisa diantisipasi juga oleh Pickford. Masih bisa banget untuk dia diantisipasi. Arahnya tiang satu, Pickfordnya mungkin setengah siap atau nggak siap ya. Cuman sangat disayangkan juga. Sesudah gol itu, Timnas Inggris harus diakui menunjukkan grafik yang menanjak perlahan, meningkat, oke. Cuman harus digarisbawahi juga di sini. Si Spence nih bermainnya nggak banget. Terus dua center back Timnas Inggris, baik itu Konsa, baik itu Stones, baik itu siapa lagi ya, kalau dalam kasus ini siapa yang diturunkan, Johnston ya sama si Konsa ya, atau siapa sih satu lagi ya, Konsa tadi kalau nggak salah ya. Itu masih terlihat duetnya siapapun masih terlihat panikan, masih terlihat tidak tenang, masih terlihat gerasak gerusuk. Beberapa kali lu bisa ngebayangin Wisa aja lu apa ya, kelabakan gitu. Oke. Wisa aja nyaris menambahkan ke gol kedua Timnas Kongo menjadi 2-0 berkat kalau dia bisa meneruskan bola umpan tariknya Wan Bisa gitu. Sayang masih diselamatkan oleh tiang gawang oleh Timnas Inggris. Dan gue mau memberi applause tepuk tangan dulu untuk kipernya Kongo. Di babak pertama ada 3 save brilian dari Timnas Kongo. Kipernya Timnas Kongo di babak kedua kurang lebih 3 atau 4. Ya, terus permainan Marcus Rashford di babak kedua terus menurut gue sih masih cenderung kurang atau cenderung jelek si Marcus Rashford ini. Dan kalau dibilang Madueke ya jauh lebih bagusan Madueke gitu. Timnas Inggris tuh terlihat pincang di babak kedua. Madueke posisinya di tangan jari gue yang kanan ini, Rashford begini nih, miring nih. Cuman ya harus diakui juga Declan Rice bermain cukup apik, cukup bagus juga dalam pertandingan kali ini, di mana dia melakukan pergerakan support, pergerakan move langsung lagi melebar. Terus di sini juga yang mau gua garis bawahi, Bellingham di sini bermain cukup bagus dibandingkan dengan 2 pertandingan Timnas Inggris waktu fase grup atau sesudah lawan Kroasia. Kan ada 2 pertandingan tuh lawannya sesudahnya, dan Bellingham di sini bisa dibilang cukup improve. Dia munculnya dalam menerima bola drop ball aja, dia menerima bola drop ball, ada sundulan Bellingham yang timingnya membuat headernya tuh kencang banget, bagus banget, masih bisa digagalkan dong oleh kiper Kongo. Terus yang Madueke menyisir sisi kanan,
melewati permainan timnas Kongo, bek sayap kiri timnas Kongo masuk dan memberikan umpan terukur dan bagus banget itu O'Reilly yang back Manchester City yang mengeloskan atau meloskan bolanya, dan bolanya emang terkena O'Reilly-nya sedikit, badannya terkena kalau nggak salah, dan itu membuat bolanya datang ke Marcus Rashford yang dia berdiri dengan positioning cukup bagus, mencari positioning cukup bagus, dan masih bisa diselamatkan oleh bloknya defendernya si Kongo. Dan kalau kalian cermati ya, si Spence ini 2 kali atau sekali dia dapat tersorot kamera gitu. Diomelin dong sama pelatihnya timnas Inggris, Thomas Tuchel. Di sini sih Tuchel sih benar-benar bertanggung jawab, benar-benar memberikan dampak ya. Contohnya Rashford sama Madueke langsung ditarik keluar, dan di situ emang masuknya Saka, masuknya Gordon, ya gue bilang ya sangat-sangat, kalau Saka cukup improve, kalau Gordon bisa dibilang ya sangat improve gitu. 2 assist timnas Inggris, 2 assist kepada Harry Kane berasal dari Gordon, dari kaki Gordon. Tapi jangan lupakan pengolahan bola dari Granit Xhaka, Declan Rice yang membuka ruang lalu mengangkat bola tinggi dan mengangkat bola tinggi, mencari pergerakan baru, ruang baru, dan di situ ada posisi Gordon yang berdiri bebas dan mengontrol bola dengan baik. Sama Gordon diangkat bolanya kembali sama Harry Kane, dia masuk melakukan sedikit pergerakan, selangkah 2 langkah, lalu disundul bolanya emang, dan tidak bisa ditahan oleh kipernya Kongo. Gol kedua Harry Kane sih paling gokil, paling berkelas. Si Gordon memberikan passing yang sangat bagus, yang sangat tak terduga kepada Harry Kane, dan Harry Kane melakukan dribble, screening ball, melindungi bola, dan menembakkan bola dengan sangat kencang. Kiper Kongo tak berkutik, kiper Kongo yang berperan penting. Dia tak berkutik melihat tendangannya Harry Kane, gol keduanya kencang banget sampai 90 km per jam lebih tuh. Harry Kane bener-bener, Harry Kane juga timingnya pas banget, boom ya. Dari Inggris ketinggalan, kita balik lagi, berbagai macam variasi serangan kan, kayak yang dari yang bola drop ball, bola sentuhan, passing move di situ mulai terlihat. Dan ya memang harus diakui juga jika masuk ya babak kedua ini, timnas Inggris tuh mulai langsung menekan gasnya tuh tambah kencang. Ya kayak Bellingham dapat peluang, masih bisa digagalkan juga oleh kiper Kongo. Dia bola yang syutingnya masih bisa ditepis. Terus yang dia menepis lewat kena paha atau kena kemaluan gitu. Yang bola corner kicknya Harry Kane. Dan kejadian Harry Kane dilanggar di kotak penalti, menurut gue itu betul wasit tidak pelanggaran, karena Harry Kane aja di situ dia yang menyangkutkan kepada kiper Kongo. Dia ada pergerakannya baik-baik, dia yang menaruh kakinya ke tangannya kiper Kongo tangannya tidak ada pergerakan yang membahayakan ataupun disengaja. Jadi keputusan wasit itu gue bilang pas, oke. Dan timnas Inggris ya masih banyak catatan, konsentrasi saat zona defense-nya, terutama itu kepada dua center back ya, goalkeepernya, ataupun kalau Reece James belum sembuh cedera, sangat mengkhawatirkan itu si Spence nih. Oke, sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Selamat timnas Inggris yang sudah berhasil lolos. Sampai ketemu di konten serunya sepak bola selanjutnya.
Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you. Bye bye. Jaga kesehatan kalian.